Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nafsihi ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja-puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan kesempatan darinya lah kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat bairing salam tidak lupa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan serta umatnya yang fiqh di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan kali ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan kali ini, ibadah-ibadah kita dan amalan-amalan kita serta akhlak-akhlak kita apakah akan sama dan akan berlanjut sampai dengan Ramadan berikutnya. Jika kita ibaratkan bulan Ramadan itu adalah sebagai suatu madrasah ruhaniyah. Ya, sebagaimana kita saat kita bersekolah, maka di sana kita akan belajar dan berlatih mendapatkan ilmu dan pengalaman yang nanti akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-harinya selepas kita sekolah. Maka begitu pun sama dengan konsepnya dari bulan Ramadan ini. Maka segala ibadah, pengalaman keimanan, pengalaman ketakwaan, serta akhlak yang baik yang selalu kita amalkan pada bulan Ramadan, maka semestinya juga kita terapkan pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya. Selain itu pula, jika kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu dikenal sebagai bulan pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs, di mana outputnya dari bulan ini ada seharusnya selepas kita itu lepas selesai dari bulan Ramadan, maka jiwa kita itu suci dalam artian bahwasanya kita itu sudah tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karena jika kita sudah bisa melawan hawa nafsu kita dan kita bisa meningkatkan keimanan kita, maka insya Allah godaan syaitan itu sudah tidak mempan lagi kepada kita. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu hal-hal yang kita butuhkan untuk selalu istiqomah dalam beribadah selepas kita berpisah dengan Ramadan kali ini. Dua hal yang kiranya paling penting kita butuhkan. Yang pertama yang paling kita butuhkan adalah niat. Mengapa? Karena niat itulah dasar dari segala amalan-amalan kita. Sebagaimana dari hadis Rasulullah, Allah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki niat. Dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung daripada niatnya. Nah, oleh karena itu kita perlu merefleksikan diri kita saat ini nih. Sebenarnya niat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan kita kali ini itu karena apa? Apakah benar kita menjalankan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini itu karena mengharapkan ridho Allah, karena untuk mendapat atau hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban, atau bahkan hanya untuk sekedar untuk melaksanakan budaya Ramadan karena yang lain berpuasa pada bulan Ramadan maka kita ikut-ikutan berpuasa. Nah, semestinya kita beribadah agar kita itu bisa mendapatkan intisari dari bulan Ramadan, maka kita beribadah itu harus didasari karena iman. Karena iman dan amal itu harus saling terkait. Amal itu harus didasari iman dan iman itu harus berbuah amal. Jika tidak maka semuanya akan
sia-sia. Yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah ilmu. Ilmu apa sih mengenai bulan Ramadan yang sebenarnya perlu kita dapatkan? Jika kita flashback saat kita sekolah, mungkin di sekolah dasar, atau mungkin ada yang sekolah di madrasah ibtidaiyah, atau di madrasah diniyah, mungkin mendapatkan pengetahuan mengenai masalah Ramadan. Mungkin yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai, itu hanya sekedar masalah bagaimana cara bulan Ramadan. Mungkin bukan hanya Ramadan, mungkin seluruh ibadah yang diajarkan itu tentang syarat, rukun. Contohnya syarat-syaratnya kita harus Islam, akil balik, dan lain-lain. Rukunnya mungkin diawali dengan niat itu tadi. Mungkin ada yang niatnya dilafazkan. Dan mungkin jika Ramadan maka kita harus menahan diri dari makan dan minum serta menahan hawa nafsu sejak selepas subuh sampai dengan tenggelamnya matahari, sampai dengan maghrib. Nah, tetapi kita lupa mengajarkan pada anak-anak kita bahwasanya intisari dari kita akan cenderung melakukan sesuatu hal, kita harus tahu tujuannya. Sebagaimana saya pribadi melakukan rutinitas, contohnya saya bekerja di rumah sakit ini, maka saya tahu tujuan saya. Ya, saya datang untuk menolong pasien, lalu selain itu saya juga mengharapkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa serius beribadah, serius bekerja saja tadi, kalau kita nggak tahu tujuannya? Nah, maka begitupun ibadah, bagaimana kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita bisa menghayati intisari dari ibadah kalau kita nggak tahu tujuan kita ibadah itu untuk apa? Nah, jika kita kembali ke awal, ayat yang saya bacakan di awal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuan kita berpuasa itu sebenarnya adalah takwa itu. Nah, lalu takwa itu seperti apa sih? Itu kan gambaran abstrak. Nah, jika kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat yang ke-134, maka gambaran orang bertakwa itu adalah yang pertama, orang yang menginfakkan harta mereka baik di saat mereka sempit maupun di saat mereka lapang, serta mereka orang yang dapat menahan amarah mereka saat dibuat marah, serta mereka yang mudah memaafkan atas sesama manusia. Jika kita lihat pada bulan Ramadan ini, maka untuk menginfakkan harta itu seolah-olah itu suatu hal yang sangat mudah. Contohnya masjid di desa mengadakan adanya buka bersama, nanti setiap rumah dijadwal untuk mengirim takjil, itu akan sangat mudah kita untuk melepas harta kita. Lalu untuk menahan amarah, contohnya kita saat siang-siang di tempat kerja ada teman kerja kebetulan yang nyebelin gitu, kita kan otomatis nahan, jangan marah, ini masih puasa, nanti aja malahnya habis buka ya, sama aja bohong. Lalu setelah itu kita juga semakin mudah memaafkan saat bulan Ramadan, karena ya kita memang dipermudah untuk itu. Nah, tapi seperti di awal tadi bahwasanya bulan puasa ini adalah bulan sekolah. Nah, apakah kita bisa mengimplementasikan hal-hal tadi itu yang seperti berinfak, baik saat sempit maupun saat lapang, baik saat kita bisa menahan amarah dan kita bisa memaafkan sama manusia di bulan-bulan selain Ramadan? Karena jika kita hanya bisa mengimplementasikan itu pada saat bulan Ramadan, maka ya ibadah Ramadan kita mungkin masih ibadah musiman. Dan kita mungkin akan semakin susah untuk istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain jika tujuan Ramadan ini belum tercapai. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu tadi memperbaiki niat kita, memperbaiki niat kita untuk beribadah pada bulan Ramadan ini, terutama untuk atas dasar iman dan takwa, serta kita selalu merefleksikan diri kita, melihat kepada diri kita, bagaimana ibadah Ramadan saya tahun ini, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan nanti insya Allah jika kita berjumpa dengan tahun berikutnya, kita lihat bagaimana ibadah kita pada bulan Ramadan berikutnya. Apakah semakin ada peningkatan, dan semoga itu yang kita harapkan. Tapi jika tidak, seharusnya paling tidak kita sama, karena jika kita tidak bisa sama, kita ibadah kita semakin menurun, maka di setelah kita akan celaka. Ya. Sekian saja dari saya, semoga ilmu yang terbatas ini dapat
meningkatkan ketakwaan kita semua, dan semoga kita dapat mencapai tujuan Ramadan kita kali ini. Rasulullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.